Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih Pak Ustadz? Nah, saya bikin host dulu ya Pak Ustadz. Kita lagi cerita-cerita kangen-kangenan, tapi sudah jam 2:02, jadi sudah boleh kita mulai. Sehat ya Pak Ustadz? Alhamdulillah. 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 Bener kayaknya. Alhamdulillah. Hujan. Enak jadi dingin. Iya. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. wa bi Muhammadin Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana Rabbana zidna ilman nafi'ah. Warzuqna fahman wasi'a. warzuqna wasi'an. Warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma Fahman nabiyyin Wa hifdzal mursalin. wa hifdzal mursalin Ilham malaikatil muqarrabin. wa ilhamal muqarrabin Bika ya arhamar rahimin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Kemarin Al-Fatihah sudah selesai ya. Sudah sampai ayat yang ke-7. Kita lanjutkan ke surah Al-Baqarah. Kita ulang-ulang yang kemarin. Mudah-mudahan nggak ada yang hilang ya. Nggak ada yang lepas. Ya, memang harus diulang-ulang. Ya, maju dikit, mundurnya banyak, itu biasa. Alhamdulillah Pak Ustadz pengertian. Berdasarkan pengalaman. Pengertian. Pak Ustadz pengertian banget. Ngerti sih enggak, pengalaman aja, Bu. Lebih sadis. Pengalaman ngadepin ibu-ibu bolot yang loading lama. Ustadz. Tolak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa ya, kita nanti fokus ke kotak. Kata yang ada kotaknya, kemudian kita ulang-ulang. Sekarang silakan diartikan. Bi artinya. dengan Dan Oke, saya acak ya. Li, bagi bagi. Kalau ismi, nama nama Robbi, Tuhan Tuhan. dan alhamdu, segala puji, puji, ar-rahimi, Maha pengasih. Maha penyayang. sayang. Ya, yang pengasihnya ar-Rahman, yang Oh, yang iya. depan ya. Oke, kita ulang. Ar-Rahimi artinya Maha penyayang. ya, ar-Rahman, Maha pengasih. pengasih, al-alamin, alam semesta Alam semesta. wa Dan dan yaumi hari 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 ya. ka kamu Kamu maliki yang yang menguasai merajai. boleh, yang merajai boleh, yang menguasai boleh. Nasta'inu, kami mohon pertolongan. ini mohon pertolongan. Ad-dini, Hari pembalasan. Pembalasan. balasan aja ya. Kalau hari pembalasan bisa dengan yaumi. Yaumiddin. Baik. Kemudian kalau iya Hanya kepada. Oke, kalau disambungkan iya kah hanya Hanya kepada kepadamu. Kamu. padamu. Baik. Nah,
Kamu. kami, Kami. Kalau Kamu. kamu. Alladzina, Orang-orang. Orang yang orang yang orang-orang yang. As-sirata, jalan. jalan, kemudian an'amta, yang telah engkau beri nikmat, telah beri nikmat. nikmat. Al-mustaqim, yang lurus, jalan yang yang lurus. lurus. Jalan. Jalannya nggak Harus pakai. acak ya. Ya, yang lurus. Ya. Heeh. Kemudian him, apa artinya him? Mereka. Mereka, Mereka. Kalau atas mereka. Alaihim. Alaihim. alaihim, Baik. Ghairi, Selain. selain. Oke, selain. Kalau la, Tidak. tidak, tidak. Baik. Kalau al-dhalin, orang-orang yang tersesat, al-maghdubi, orang-orang yang engkau yang dimurkai. Kali. baik. Dengan Bi, dengan nama Bismi. mi. Kemudian dengan namamu, Bismika, bismika. Dengan nama kami, Bismina, dengan nama mereka, Bismihim. Bismihim, Tuhan, Robbi, Tuhanmu, Robbika, Tuhan kami, Robbina, Tuhan mereka, Robbihim, Rabbihim. Baik. Selain Goiri. ghairi. oh iya, Dengan selain bi ghairi, ghairi. Baik. Dengan selain kamu. bi ghairika, Ghairika. Dengan selain kami. bi ghairina, Ghairina. Dengan selain mereka. Goiri. bi ghairihim, Kalau atas. Allah. Atas mereka. Alaihi. alaihim, Atas kami. alaina, Alaina. Atas kamu. alaika, Udah dianggap lancar udah. amin, Udah lancar. Dulu underline-nya dianggap. Dianggap. Iya. Ya. Kirain nggak perhatian sama kata-kata dia. Kasih underline. Ya, baik. Sekarang kita langsung ke surah Al-Baqarah ya. Al-Baqarah itu apa artinya? Tapi betina. tapi betina, Nah, suratnya aja nama Ikhwan Baqarah. Itu dulu yang pernah diejekkan orang-orang kafir kepada Nabi. Apa namanya? Nggak ada cara lain apa ngasih surat? Nggak ada yang namanya lebih keren. Masa nama suratnya sapi? Gitu kan? Yang lebih keren, gitu kan? Nah, sapi. Jadi sapi di sini nanti berhubungan dengan cerita di dalam Bani Israel. Ya, jadi bab atau topik tentang Bani Israel ini menjadi topik utama ya. Bahkan setelah pembukaan di dalam Al-Quran, topik utamanya adalah tentang Bani Israel. Di mana di dalam Bani Israel itu ada kejadian yang melibatkan sapi. Yang melibatkan sapi betina. Baik, jadi penempatan surat yang berkenaan dengan Bani Israel di depan itu betapa menguras tenaganya kalau berinteraksi dengan mereka. Sampai sekarang ya, dari dulu sampai sekarang itu lumayan mencuri perhatian. Mereka menjadi newsmaker ya, sampai hari kiamat. Baik, sekarang kita ini Bismillahirrahmanirrahim, langsung kita artikan. Bi artinya Dengan ismi, nama. bismi, Dengan nama, bismillahi, Dengan nama Allah, ar-Rahmani, yang maha yang maha pengasih, ar-Rahimi. yang maha penyayang.
Mana punya? Kemarin masih ingat apa bedanya Ar-Rahmani sama Ar-Rahim? Yang satu dunia, yang satu apa gitu ya? Gitu nggak? Hanya orang Muslim penyayang, yang Ya. orang Muslim. Yang satu sifat ya. Itu umum ya, baik yang beriman maupun tidak beriman semuanya dapat. Ar-Rahimi hanya untuk yang beriman saja. Kapan itu bisa terrealisasi? Ar-Rahmani ya di dunia, kalau Ar-Rahimi khusus nanti di akhirat. Oke. Nah, sekarang di ayat yang pertama, Alif Lam Mim, ini hanya Allah yang tahu artinya. Nggak ada yang tahu. Jadi kode-kode huruf di beberapa surat, di awal beberapa surat, itu tidak ada yang tahu. Bahkan Nabi pun nggak tahu. Ya. Jadi bahkan Nabi pun tidak dikasih tahu sama Allah apa arti yang sesungguhnya dari penyebutan huruf-huruf itu. Kode apakah itu juga nggak dikasih tahu. Jadi wallahu a'lamu bimuradi. Hanya Allah yang tahu maksud dari pelafalan dari huruf-huruf tersebut. Ada alif lam ra, ada yasin, ada hamim dan lain-lain, itu nggak ada yang. Kalaupun misalkan ada penafsiran itu hanya rekaan ya, artinya ditengarai. Bisa jadi barangkali salah satunya adalah sahabat Nabi yang namanya Abdullah ibnu Abbas, itu mungkin barangkali alif lam mim itu alifnya itu Allah, lamnya itu mewakili Jibril, kemudian mimnya itu Muhammad. Artinya bahwa Al-Quran itu dari Allah diturunkan melalui malaikat Jibril pada Nabi Muhammad. Makanya alif lam mim. Itu kata penafsiran dari Abdullah bin Abbas, seorang sahabat sekaligus sepupu dari Nabi Muhammad. Itu sahih ya Pak Ustadz, itu boleh kita percaya ya Pak Ustadz? Ya, kalau penafsiran dari sahabat itu sahihnya sih sahih, tapi percaya boleh, nggak percaya juga nggak apa-apa. Ya, karena bukan Nabi, yang berpendapat adalah sahabat. Jadi kalau penafsiran itu bebas memilih, boleh mengikuti, boleh tidak. Ya, karena penafsiran, bukan sabda Nabi. Baik. Sekarang langsung kita ke ayat yang kedua. Jadi lolos nih ayat pertamanya alif lam mim. Nggak perlu diartikan. Langsung ke ayat yang kedua. Ada 6 kotak ya. Langsung kita fokus ke yang ada kotaknya. Zalika itu. Zalika itu. Seperti biasa ditirukan saja. Zalika itu. Zalika itu. Rohiba keraguan. Roiba keraguan. Kita ulang. Zalika itu. Zalika itu. Rohiba keraguan. Roiba keraguan. Fi di dalam. Fi di dalam. Fi di dalam. Fi di dalam. Hi-nya. Hi-nya. Fihi di dalamnya. Fi di dalamnya. Oke, kita ulang. Zalika itu. Zalikal itu. Ya, jangan zalikal ya. Belum disambung. Ya, kalau nanti disambung baru zalikal kitab. Kita ulang. Zalika Zalika itu. Roiba keraguan. Roiba keraguan. Fi di dalam. Fi di dalam. Di dalam. Hi-nya. Hi-nya. Fihi di dalamnya. Fihi di dalamnya. Hudan petunjuk. Huda Petunjuk. Hudan Huda. petunjuk. petunjuk. Al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Coba langsung diartikan. Zalika Itu raiba keraguan. fi Di dalam. Di dalam. hi Nya. Nya. fihi
Di dalamnya. dalamnya. Hudan Petunjuk. Petunjuk. Tunjuk al-muttaqina. orang-orang yang bertakwa. Bertakwa. Diacak. Raiba. Keraguan. Keraguan. Hi. Di dalam. Nya. Ayo. Ya, Hi. Nya. ya, Nah, oke. Dzalika Itu al-muttaqina. Orang-orang yang orang bertakwa. Hudan. berpetunjuk. petunjuk. Tunjuk Oke, sekarang coba. Sekarang diharapkan. Itu. zalika Dzalika. Keraguan. roiba Raiba. Hi. hi Di dalam. fi Di dalamnya. Fihi. fihi Orang yang bertakwa. al-muttaqin Petunjuk. Hudan. huda Kemudian, Di dalam. Fi. fi Di dalamnya. Fihi. Di dalam kamu. Fihi ka. Ika, ka Ulang. Di dalam kamu. Ika. fihika Ika. fika Ika. Bukan fihika. Nggak pakai Ika ya. di dalamnya kamu. Oke. Astagfirullahaladzim. Nah, sekarang di dalam kami. Fihim Ah. Fina, fina Ina. Di dalam mereka. Fihim. fihim Fihim. Oke. Dengan. Bi. bi Bi, Denganmu. bika Ika, Dengan kami. Bina, bina Dengan mereka. bihim Dengannya. bihi Bihi, Ah, ya, jadi kata gantinya tambah satu lagi, yaitu hi. hi Kalau kemarin sudah 3, kamu, kami, mereka. Sekarang tambah satu lagi jadi 4, nya. nya, Dia, ya. Dia atau nya kalau untuk apa namanya lebih simpelnya. Tapi nanti suatu ketika akan bermakna dia, sama saja. Kita ulang. Tuhan, Robbi. Robbi, Robbi Rabbi, Tuhanmu, Robbi. Robbika, Rabbika, Tuhan kami, Robbina, Robbina Tuhan mereka, Robbihim, Robbihim oke, Tuhannya, Robbihi. Robbihim Rabbihi, baik, dengan nama, Bismi. Bismi Bismi, dengan namamu, Bismika nama kami, Bismillah. dengan nama mereka, Bismihim. Bismihim dengan namanya, Bismihi atas, ala, ala, atas mereka, Alaihim. alaihim, Alaihim atas kamu, Alaika atas kami, Alaina. Alaina atasnya, Alaihi. Alaihim alaihi, hi, ya, nya, ya, tadi ini alaihi. Oke, sudah dapat kata ganti satu lagi yaitu hi, kemudian kata depan satu lagi yaitu fi, di dalam, ya, fihi, di dalam. oh, oke, Nah, jadi kita koleksi saja, nanti ini sering-sering keluar, ya. Dzalika artinya. itu. Itu. Nah, Pak Ustadz sekarang nanya coba. dong, Ya. nanya dong, kenapa arti yang sederhana itu suku katanya banyak ya? Yang mana? Kalau yang lain yang zalika itu, kalau yang lain kan misalnya hi-nya gitu kan, wa dan ini itu aja gitu kok. Zalika ada ini, apakah ada ininya? Enggak ya? Memang begitu bentuknya. maksa Memang begitu. Saya berharap sudah. bilang cuma apa gitu. Kadang itu apa namanya kata itu panjang tapi maknanya pendek. Kadang itu katanya pendek maknanya panjang. Oh, iya. Jadi ya kebetulan aja. Ya, jadi pokoknya dalika artinya kalau ketemu dalika di mana-mana ya artinya itu. Itu.
Oke, kalau ketemu hi di mana-mana ya nya atau dia. Oke. Nah, oke, baik. Nah, sekarang Itu atau itulah Pak Ustadz? itu aja dulu ya, nanti Itu itulah itu nanti ada efeknya, efek tertentu nanti kalau sudah kita kenal grammarnya. Nah, jadi kita menggunakan apa namanya makna kata yang paling dasar, ya apa adanya dulu. Jadi belum dikasih bumbu, belum dikasih apapun ya, belum ada Biasa masak nih garam-garamnya, Ustadz. Oh, maaf ya Ustadz. belum ada garamnya, belum ada. Mbak, jangan ngebut, Mbak. Kasihan nih gue, Mbak. Enggak, cuma nanya Pak Ustadz. Apa remnya masih bagus kok, jadi ngebut-ngebut nggak apa-apa. Oke, baik. Nah, sekarang kita coba. Ini tadi kita kan hanya yang fokus yang ada kotaknya. Nah, sekarang apakah yang di luar kotak kita tahu? Kita coba telusuri satu persatu. Ada Alkitabu. Kira-kira apa artinya Alkitab? Kitab. Al-Quran. Kitab. Kitab. Ya, kitab. Al-Quran. Ya, kitab gitu aja ya. Karena memang itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah, kira-kira apa Allah artinya lah? Tidak. Tidak. Oke, karena sudah ada di sini, di atas. Oke, kemudian ada li. Apa artinya li? Ini li nyempil kecil di sini, nggak di kotak ini. Bagi. Bagi. Bagi, karena sudah ada di alhamdulillah. Kalau sudah tahu, sekarang kita gabungkan nih yang di dalam sama yang di luar kotak. Mulai dzalika. Itu. Itu Alkitab. Kitab. kitab. La. Tidak. Tidak. Roiba. Keraguan. Keraguan. Nah, kalau digabung nanti ada sedikit ya, ada sedikit improvisasi ya. La roiba. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Ya, ada, dikasih ada, biar enak ya. Nah, mulai kasih garam-garam dikit. La roiba. Tidak ada keraguan. Keraguan. Jangan melulu itu aja maknanya ya. Kasih dikit biar enak. Baik. Kita ulang. La artinya Tidak. Tidak. kalau roiba Keraguan. Keraguan. digabungkan la roiba Tidak ada. Tidak ada keraguan. fihi Di dalamnya. Di dalamnya. dalamnya hudan Petunjuk. Petunjuk. li Bagi. al-muttaqin Orang-orang Orang bertakwa. bertakwa. Takwa. ya, bertakwa. Kita sudah tahu nih yang ada di luar kota. Jadi lumayan sudah berkurang 1, 2, 3 kata ini ya. Baik, sekarang kita sambungkan agak panjang. Dzalikal kitab. Itulah kitab. Kitab. Nah, itu baru boleh dikasih lah ya. Itulah kitab. Kalau sudah disambung kayak tadi tuh, la roiba, la tidak, roiba keraguan. Ketika disambungkan, la roiba, tidak ada keraguan. Kalau itu kitab kan jadi aneh ya Ustadz ya. Boleh juga, tapi dikasih itu adalah kitab. Gitu ya. Oh, Itu adalah sebuah kitab. Boleh. Karena kitab itu memang bentuk tunggal. Singular ya. Dia tunggal. Boleh. Itu adalah sebuah kitab. Oke. Tapi nanti kapan kita menambahkan adalah, menambahkan itu. Tapi kita sekarang yang enak-enak dulu ya. Kita menggunakan gimana. Dzalikal kitabu artinya Itu kitab. itulah kitab. Itulah kitab. la raiba fihi Tidak ada Tidak keraguan. ada Tidak keraguan ada di keraguan di dalamnya. dalamnya. hudan lil muttaqina. Petunjuk bagi Petunjuk orang-orang bagi Orang-orang yang orang bertakwa. bertakwa. Maknanya bisa ditangkap kan? Mudah kan? Oke. Udah, nggak usah lama-lama di sini. Langsung maju ke ayat berikutnya. Oke, biar cepat pinter. Nah, sebelum kita lanjutkan deh, kita acak dulu. Hi, apa artinya hi? Nya. Dzalika itu. Itu Tuh. muttaqina. orang-orang Yang bertakwa. bertakwa. Raiba Keraguan. Keraguan. hudan Petunjuk. Petunjuk di Di dalam. di dalamnya. Di Di dalam. di dalam. Kalau fihi
atau dalam dalamnya. dalamnya. Oke, baik. Saya sudah yakin kalau ini sudah nancep ya. Jadi baru yakin untuk melanjutkan ayat berikutnya. Nah, sekarang seperti biasa kita fokus yang ada kotaknya. Yuk, tapi sebelum kita lihat coba. Ini ada yang di luar kotak, ada alladzina. Kira-kira tahu nggak artinya alladzina? orang-orang yang Orang-orang yang. Coba sekarang bi. Apa artinya bi? dengan Dengan. Oke. Nah, sekarang ada al-ghaibi. Ini nggak di kotak, tapi apakah sudah dilewati di ayat sebelumnya? Di Adanya Al-Fatihah goir. ada. Tidak ada kan? Tetapi al-ghaibi itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Apa artinya? Yang gaib. Oh, Yang goib. gaib. Al-ghaibi yang gaib. Jadi itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi nggak perlu lagi kita kotak. Nah, kemudian ada wa. Apa artinya wa? Dan Dan As-salata. Nggak di kotak lagi. Apa artinya? sholat. 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 Kemudian ada wa. Apa artinya wa? Dan. Oke. Apa artinya hum? Nah, Hum. mikir kan? Hum itu sama kayak him. Him Mereka mereka Kalau ditanya, him apa artinya him? mereka Hum artinya apa? Hum Mereka. artinya sama, tapi bacaannya ada yang sama nggak? Ada yang beda nggak? beda Beda. Nah, perbedaan di sini tuh nggak ngaruh, ya. Jadi artinya tetap nanti ada sebab kapan harus him, kapan harus hum, ya. Jadi arti sama. Ini hanya menyesuaikan bunyi. Jadi dibaca him apa dibaca hum itu hanya menyesuaikan bunyi. Oke, sebentar sebelum kita ini sekilas saja, sekilas. Tapi nggak usah dipikirin kalau itu memusingkan. Ini tidak perlu. Sekedar tahu saja bahwa Andi kemarin. Ada Bu, nonton. oke, sudah terlihat ya. Sudah tampak di layar? Ya, kelihatan. Jadi nanti begini, rumusnya ya. Ini rumus. Jadi ada hum, him. Ini maknanya sama, arti sama, sama-sama bermakna mereka. Nah, cuman nanti kapan akan dibaca hum, kapan akan dibaca him. Begini, akan dibaca hum bila sebelumnya nanti ada baris fathah A atau baris U. Ada apa namanya huruf hidup, bunyinya vokalnya A, fathah atau U, apa namanya dhamma, atau huruf mati tapi selain ya, huruf mati tapi ya ini saya silang itu maksudnya bukan ya, bukan ya mati tapi bukan, itu baru akan dibaca hum. Nah, dibaca him kapan dibaca him? Kalau sebelumnya vokalnya I. Atau kalau mati itu hurufnya ya, mati. Maka nanti akan dibaca him. Ya. Toh, ada di bawah. Ini dibaca hum karena robbu. Dibaca hum juga karena robba. Ini kan? Robbahum, robbuhum sama kan? Oke. Tapi begitu robbi, robbihim. Langsung ke bawah. Nah, ini kalau hu. Ini sama yang tadi apa? Nya apa artinya? Bahasa Arabnya nya. Nanti kita bisa berubah jadi hu. Nanti tapi ya kebetulan belum. Nah, nanti him sama senasib dengan him berubah jadi hum. Hi juga akan berubah menjadi hu. Penyebabnya sama. Ya, jadi peraturannya sama. Kalau vokal sebelumnya itu a atau u atau mati tapi bukan ya, maka akan berbunyi hum atau hu.
Tapi bila sebelumnya itu kasroh, vokal i, atau huruf mati tapi berupa ya, maka akan berubah bacanya, bunyinya menjadi him atau hi. Nah, ini sama nih. Nah, oke. Nah, jadi ini contoh yang hidup semua. Ini hidup, hidup, hidup. Bagaimana contoh yang mati? Nah, ini contoh yang mati. Karena yang mati ini bukan ya, maka hum. Ini juga begitu. Karena yang mati nun, bukan ya, maka hum. Tapi bila yang mati itu ya, fi, maka menjadi him. Ya, fi. Kalau ada hi, maaf, karena ada fi, yang huruf terakhirnya yang mati adalah ya, maka di sini dibaca hi. Sama seperti tadi, fihi, hudan, muttaqin. Ya, ini sekedar ini aja. Apa namanya? Sekedar ya rumus kecil lah. Artinya kalau kita mendapatkan hum atau him, itu kita nggak usah bingung, itu maknanya sama. Kalau kita mendapatkan hi atau hu juga nggak usah bingung, itu sebenarnya sama, cuman itu hanya Iya. menyesuaikan. Ya. Alasannya karena menyesuaikan bunyi, tidak lain dari. Nah, orang Arab itu yang penting lisannya enak ngomong. Jadi kalau misalnya itu kesulitan gitu dirubah, punya bikin kaidah sendiri, bikin kaidah lagi. Baik. Nah, sekarang Emang kalau Ustadz maaf, kalau Robihim lebih enak daripada Robihum kan nggak mungkin Ustadz. ya Kayaknya orang Apa Arab itu karena kita males udah kalau udah biasa? i jadi i gitu kan. Kalau Robihim, ya, dia males mau naik lagi ke atas. kalau sudah di bawah Itu yang aja tuh. Kalau di atas Iya. aja nggak mau turun. Kalau sudah di bawah aja nggak mau naik. Nah, itu Iya. kayak gitu. Ya Iya, Robbi, iya. him, Robbahum, Oh, Robbuhum. iya. Robbuhum, ya bener. Oke. Nah, sekarang kita di ayat yang ketiga. Baik, sekarang seperti biasa, ini apa yang saya baca? Yu'minuna, mereka beriman. Yu'minuna mereka beriman. Kita ulang. Yu'minuna, mereka beriman. Yu'minuna mereka mereka beriman. beriman. Yuqimuna, mereka mendirikan. Yuqimuna mereka mendirikan. Kita ulang. Yuqimuna, mereka mendirikan. Yuqimuna mereka mendirikan. Kita ulang. Yu'minuna, mereka beriman. Yu'minuna Yu'minuna mereka beriman. Yuqimuna, mereka mendirikan. Yuqimuna mereka mendirikan. Oke. Oh, ada mimma ya, sebentar. Ini ada sedikit catatan untuk ada mimma. Sudah terlihat? Ya. Sudah. Oke. Nah, jadi ini catatan-catatan kecil ya. Tapi nggak banyak kok seperti ini. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada beberapa kata itu kalau digandeng sedikit bentuknya tidak sesuai dengan yang tadi apa ya, Mas? Ada yang tidak kelihatan. Ada yang harus dileburkan begitu ya. Nah, jadi kalau melebur itu biasanya diwakili oleh huruf lain atau tanjil. Tasydid, betul. Kalau kita belajar tajwid itu, kalau ada nun mati, kita mau mim kan bacanya mim ma gitu kan. Mim ma. Nah, karena toh bacanya sama, akhirnya cara penulisannya begini. Mim ma dikasih tasydid. Ya. Bacanya dengung, sama bacanya dengung juga. Nah, jadi kalau ketemu mimma itu sebenarnya min, nun ya, terus sama ma. Dicatat boleh, enggak dicatat juga nggak apa-apa. Nanti akan di-share di grup.
biar nggak usah Kalau nyatet. cepat lebih nyangkut. Saya foto Pak Ustadz biar gampang difoto aja. Oh ya, alhamdulillah kalau begitu. Kalau nyatet bisa keinget di otak Pak Ustadz. Nah, Jadi jadi begitu ya. kalau ketemu mimah dimanapun, di surat apapun, di juz berapapun, kalau ada mimah itu pasti min sama ma. Ya, nggak usah nyari ini mimah apaan gitu kan. Jadi min artinya dari, ya. Min artinya apa? Dari. Ma apa yang. Ma apa yang? Apa yang? Jadi kalau ketemu mimah itu min sama ma. Kalau min itu artinya dari, kemudian kalau ma itu artinya apa yang. Oke. Baik, udah saya tutup. Sekarang kita kembali ke ayatnya. Oke, awal dulu sebelum kita lanjutkan. Yu'minuna, mereka beriman. Yu'minuna, mereka beriman. Yuqimuna, mereka mendirikan. Yuqimu, mereka mendirikan. Min dari. Min Dari. dari. Ma apa yang. Ma Ma apa yang? Apa yang? Min dari. Min dari. dari. Ma apa yang. Ma apa yang? Apa yang? Baik, coba diartikan. Yu'minuna. Mereka Mereka beriman. beriman. Iman. Yuqimuna. Mereka Mereka mendirikan. Min dari. dari. Ma. Apa yang? Apa yang? Wah, sebelum kita lanjutkan, kita putar-putar dulu. Dzalika. Itu. Tuh. Belum 5 menit ya, nggak boleh lupa. Oke. Nah, raiba. Keraguan. Keraguan. Oke, hudan. Petunjuk. Hi. Nya. Nya. Nah, kalau fi, Di dalam. Dalam. kalau fihi, Di dalamnya. Dalamnya. al-muttaqina. Orang-orang bertakwa. Min. Dari. Dari. Oke, coba sekarang itu digabungkan. Dari. Dari bahasa Arabnya apa? Min. Min. Darimu. Minta. Dari kami. Minna. Ihim. Apa? Min. Dari kami. Mina. Minna. Minna. Nah, dari Tuhan. Mirrobbi. Dari Tuhanmu. Mirobika. Mirrobbika. Dari Tuhan kami. Mirrobbina. Dari Tuhan mereka. Mirrobbihim. Dari Tuhannya. Mirrobbihi. Mir Rabbihi. Mir Rabbihi. Nggak usah ragu-ragu, salah, nggak apa-apa, biasa aja. Salah dikit nggak masuk neraka ya Pak Ustadz. Oke. Baik, kemudian kita lanjutkan. Razaqna, kami telah memberikan rizki. Rozakna. Razaqna, kami telah memberikan rizki. Razaqna, kami telah memberikan rizki. Razaqna, kami telah memberikan rizki. Yunfiquna, mereka infakkan. Yunfikuna, mereka infakkan. Atau boleh yunfiquna, mereka menafkahkan. Yunfikuna, mereka menafkahkan. Ini boleh menafkahkan, boleh menginfakkan, boleh. Ya, karena memang sama artinya. Kita ulang. Yunfiquna, mereka menginfakkan atau menafkahkan. Yunfikuna, mereka menginfakkan atau menafkahkan. Tapi lebih, kalau biar lebih gampang diingat, kita pakai satu aja, menginfakkan ya. Oke. Kita menggunakan menginfakkan. Baik. Yunfiquna, mereka menginfakkan.
Yunfikuna mereka mereka menginfakkan. Oke, kita ulang. Razaqna kami telah memberikan rizki. Razaqna kami telah memberikan rizki. Yunfiquna mereka menginfakkan. Yunfikuna mereka Mereka menginfakkan. Coba diartikan dari depan. Yu'minuna. mereka beriman. Mereka beriman. Yuqimuna. Mereka Mereka mendirikan. Min. Dari apa yang Apa yang Razaqna kami Kami telah telah memberikan rizki. yunfiquna mereka infak. Mereka yang telah mereka infakkan. infakkan. Oke. Sekarang kita acak ya. Min. dari Dari Yunfiquna. mereka menginfakkan. Yu'minuna. Orang-orang yang beriman. Mereka beriman. Nggak pakai orang ya. Mereka beriman. Ya. Mereka beriman. Razaqna Kami telah memberi rizki. telah memberikan rizki. Yuqimuna Mereka mendirikan. Mereka mendirikan. yunfiquna Mereka menginfakkan. telah menginfakkan. ma Apa yang Yang ya dulu kan apa namanya? Kalau susah nginget kalau dipanggil di rumah gitu. Jawabnya Apa yang betul juga. Jadi gampang aja. apa yang Pak Ustadz tanya dong Pak Ustadz, Kan itu yang bentuknya memang past tense gitu ya Pak Ustadz ya, rozakna itu Pak Ustadz Betul. telah di Jadi hanya itu ini yang telah. pasti. Telah. Kalau ini present, ini present. Cirinya sama. Ya. Nanti kita akan kenalkan itu secara tata bahasanya. Sedikit lagi. Bentar lagi. Ya, jadi dari sekian ini yang past tense cuma rozakna. Nah, ya ini past tense. Ya? Oke. Jadi kalau ma apa artinya ma? Dari Ma. Apa yang Jawabnya bukan begini, apaan? Bukan begitu. Oke. Langsung ya. Ya. Bentar. Kita ambil sampel 3 kata. Yu'minuna, yuqimuna, yunfikuna. Kita fokus di 3 kata ini ya. Yu'minuna, yuqimuna, sama yunfikuna. Coba sekarang diartikan dulu. Yu'minuna. mereka yang mereka yang beriman. Jangan pakai yang. Polos. Mereka beriman. Kata kerja ya. Oke, kita ulang. Yu'minuna. mereka Mereka beriman. Yuqimuna. Mereka mendirikan. Yunfiquna. Mereka menginfakkan. Coba kita perhatikan 3 kata itu yang tadi barusan kita membaca dari tulisannya ada yang mirip nggak? Ya. Ya, pakai habis waw nun. Di belakangnya ini ada waw nun ya. Dan depannya sama-sama ya semua. Ya. Hurufnya ya semua. Oke. Ulang ya. Jadi 3 kata ini yu'minuna, yuqimuna, yunfikuna. Dari tulisannya ada yang sama? Ada ya. Ada yang sama. Yaitu berawalan, 3-tiganya berawalan ada ya. Kemudian 3-nya pun berakhiran ada wawu sama nun. Wawu sama nun. Oke. Nah, wawu, terutama wawunya ya, nunnya itu nanti mati saja sebenarnya. Dan nun ini hanya penyerta wawu. Sebenarnya fokusnya pada wawu. Nah, jadi wawu ini khususnya wawu nun ya. Dan yang di depan itu adalah tambahannya. Ya, tambahan apa namanya?
bukan kata dasar, tambahan. Jadi di dalam bahasa Arab itu, kata yang bisa diotak-atik, itu kata dasarnya paling sedikit, itu terdiri dari 3 huruf. 3 huruf. Ya, paling sedikit terdiri dari 3 huruf. Nah, bila kita berkaca pada 3 kata ini, kemudian ketika kita lihat 3-tiganya punya kesamaan, di depannya ada ya, dan belakangnya wawu nun, berarti semua ya yang di depan dan wawu nun di belakang itu adalah tambahan. Sehingga huruf yang di tengah yang berbeda itulah kata dasarnya. Ya, huruf yang di tengah itulah kata dasarnya. Oke, kita ulang ya. Tadi kata ini mempunyai kesamaan tulisan, yaitu di depannya 3-tiganya berawal ya, dan kemudian di belakangnya ada wawu nun. Kemudian dari sisi arti sekarang, apakah ada yang sama artinya dari ketiga kata tersebut? Coba kita ulangi lagi. Yu'minuna artinya? Mereka Mereka beriman. beriman. Yuqimuna artinya? Mereka Mereka mendirikan. mendirikan. Yunfiquna artinya? Mereka menginfakkan. Menginfakkan. Dari bahasa Indonesianya, apakah ada kata bahasa Indonesia yang sama dari ketiga kata itu? Mereka. Mereka. Betul, mereka. Berarti penambahan ya di depan dan wawu nun di belakang itulah yang menyebabkan mempunyai efek makna mereka. Ya, jadi penambahan ya, kombinasi di depan ya dan kemudian di belakangnya ada wawu, itulah yang memunculkan makna mereka. Karena apa? Kita lihat tulisannya samanya ya di situ, persamaannya ya di depan, wawu nun di belakang. Kemudian dari sisi arti ternyata ada juga kesamaan dalam bahasa Indonesianya, yaitu 3-tiganya mempunyai makna mereka. Pelakunya ya, subjeknya yaitu mereka. Berarti kesimpulannya, penambahan ya di depan dan wawu nun di belakang, itulah yang menyebabkan mempunyai makna mereka. Kemudian kita kembali kepada tadi peraturan tadi ya, kaidahnya tadi bahwa bahasa Arab itu paling sedikit kata dasarnya adalah 3 huruf. Sekarang coba kita lihat di sini. Kalau ya depan adalah tambahan, wawu nun belakang berarti huruf aslinya adalah 1 dari 3. 1 Hamzah mim nun. hamzah, 2 mim, Mim. yang ketiga nun, membentuk kata iman. Ya. Membentuk kata Iman. Jadi yu'minun artinya mereka beriman. Jadi nggak usah ngafalin terlalu ini ya. Kita cukup lihat kata dasarnya, kita sudah bisa terpancing, oh itu iman. Langsung lihat tengah. Nggak usah lihat depan belakang. Lihat tengah. Nah, sekarang ini dulu deh, yang paling mudah. Yunfikuna, bila ya di depan adalah tambahan dan wawu nun di belakang juga tambahan, berarti menyisakan huruf tengahnya. Kita cari 3 hurufnya. Kalau begitu huruf pertamanya adalah Nun. nun, Nun. 2 Fa. fa, 3 Qaf. qaf, membentuk kata nafkah. Infak. Nah, infak sama. Nafkah sama infak itu sama. Jadi yunfikuna artinya mereka Mereka infakkan. menafkahkan. Menafkahkan. Sekarang berikutnya yang ini. Bila ya di depan adalah tambahan, wawu dan nun di belakang juga tambahan, berarti menyisakan huruf yang tengah. Huruf yang tengah itulah huruf aslinya. Sekarang huruf pertama dari yang asli adalah Qaf. qaf. Yang kedua, Ya. Ya. yang Mim. ketiga, Mim. membentuk kata qiyam. Pernah dengar kata qiyamul lail? Ya. Iya. Apa artinya qiyam? Mendirikan. Oke, mendirikan yuqimuna. Jadi otomatis kalau kita gabungkan tambahan dan huruf aslinya, yuqimuna artinya mereka mendirikan. Jadi kita nggak perlu ketukar-tukar nanti. Ini apa, ini apa, ini apa. Lihat saja ini kata dasar ini tengahnya. Oh, ini ada kata hamzah, mim sama no, oh iman, berarti yu'minuna, mereka beriman. Kalau ini ada qaf, ya mim, oh qiyam. Qiyam itu mendirikan. Berarti yuqimuna, mereka mendirikan. Kemudian ada yunfikuna, ada nun fa sama qaf. Nafkah atau infak. Berarti
Yunfiquna, mereka menafkahkan, atau mereka menginfakkan. Oke, baik, kita ulang ya. Yu'minuna artinya Mereka beriman. Iman. Mereka beriman. yuqimuna, Mereka Mereka mendirikan. Mereka mendirikan. yunfiquna. Mereka Mereka menginfakkan. menginfakkan. Kalau min Dari 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 Takut ada ketuker. jeda ya, loading dulu. Min dari. dari Kalau ini cepat nih, ma. apa yang Apa yang apa ya? Dan kalau rozaqona Kami telah kami memberi telah memberi rizki. telah memberi rezeki. Baik, kalau begitu coba kita rangkai yang dengan yang di luar ya, yang di luar kotak. Tadi alladzina sudah ada. Langsung alladzina orang-orang yang Orang-orang yang yu'minuna mereka Ya. beriman. mereka telah beriman beriman bi dengan dengan al-ghaibi yang goib goib yang yang gaib Baik. wa dan dan yuqimuna mereka mereka mendirikan mendirikan as-salata sholat sholat Salat wa dan dan min dari dari ma apa yang apa yang razaqna kami telah memberi rezeki rezeki. hum mereka mereka Mereka. kepada mereka. yunfiquna Mereka Mereka menginfakkan. menginfakkan. infakkan. kan ya, mereka menginfakkan. Sekali lagi, alladzina orang-orang Orang yang Orang-orang yang yu'minuna mereka beriman Mereka beriman dengan dengan al-ghaibi yang gaib dengan yang wa gaib dan dan yuqimuna dan mereka mendirikan mereka mendirikan salata sholat sholat salat dan dan dari 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 apa yang yang apa baik razaqna kami telah kami telah memberi rezeki hum mereka mereka yunfiquna. menginfakkan mereka menginfakkan. menginfakkan. Sekarang agak panjang sekarang. Alladzina yu'minuna bil ghaibi orang-orang yang Orang yang mereka beriman dengan dengan yang gaib baik wa yuqimuna salata dan mereka Dan mendirikan dan mereka mereka mendirikan sholat sholat wa mimma razaqnahum dan dari dan dari apa yang kami rezeki telah kami berikan rezeki kepada mereka, kami telah memberikan rezeki pada mereka, kepada mereka. yunfiquna. mereka berinfak Mereka menginfakkan. Maka sekali lagi agak Insyaallah. panjang. Alladzina yu'minuna bil ghaibi orang-orang yang Orang-orang mereka mereka yang beriman dengan yang dengan gaib dan yang gaib dan yuqimu mereka dan mendirikan mereka sholat mendirikan sholat wa mimma razaqnahum Dari dan apa dari yang apa yang kami kami telah berikan rezeki telah kami berikan atas kepada mereka. yunfiquna. mereka Mereka menginfakkan. Oke. Nah, udah 2-3 ayat ya. Wah, Tarik nafas dulu, tarik nafas dulu. Bagus sekali tapi ya, bagus sekali ya. Minum Bagus sekali dulu, Pak minum Ustadz ya. dulu. Aduh, oke. High concentration nih. Iya, harus fokus. Fokus. Kayaknya nggak usah banyak-banyak, santai aja. Santai aja. Kita 3 ayat aja di buku ini. Tinggal diulang-ulang, jangan apa namanya, jangan udah lepas aja bawahnya. Jadi nanti kalau nggak lepas itu nambahnya itu enteng. Kalau nambah per ayatnya itu enteng. Kalau ini udah lepas, ini berat nanti kesannya. Karena ingat-ingatnya itu berat. Jadi bikin santai saja. Baik, coba dari depan nih tadi ya. Zalika, apa artinya zalika? Tuh. Tuh. Roiba. Kitab,
keraguan, Keraguan. lagi nggak fokus. Roibah masa gitu? Maaf. Oke. Fihi Di dalamnya. Di dalamnya Dalamnya hudan petunjuk petunjuk al-muttaqina. orang-orang yang bertakwa. Baik, sekarang agak panjang. Dzalikal kitab. Itulah kitab. La raiba fihi. Tidak ada keraguan Ada keraguan Fihi. di dalamnya. di dalamnya. Jadi kitab itu, kitab apa ini? Yang dimaksud kitab Al-Quran. Al-Quran. la raiba fihi. Apa artinya? Tidak ada keraguan di Tidak ada dalamnya. keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqina artinya Petunjuk Petunjuk bagi orang-orang bertakwa. itu bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa. Nah, kemudian ini muttaqin itu kan masih global. Orang yang bertakwa itu kan masih butuh penjelasan. Orang yang bertakwa itu apa sih? Kebetulan ayat berikutnya menjelaskan itu. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu ada 6 poin. Nah, kita tadi masih 3 poin ya. 3 poin. Poin yang pertama adalah dari sini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, ini 1. Percaya pada yang gaib. Yang Orang-orang kedua, wa yuqimunas sholata. Mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Dan sholat. Yang kedua. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka Yang berinfak dari apa yang meninfakkan dari rezeki yang telah diberikan. Jadi kalau mengartikan bebas boleh dibolak-balik ya. Mereka menginfakkan dari apa yang kami telah memberikan rezeki pada mereka. Oke. Kayak gitu. Nah, itu sudah 3 ya dari 6. Jadi bertakwa itu 1 harus beriman kepada yang gaib. Allah itu gaib. Sholat dan infak. Itu gaib ya. Nabi Muhammad itu gaib bukan? Goib, kita nggak kenal. Gaib. Kita nggak pernah ketemu, itu gaib. Kita hanya percaya. Nabi itu pernah ada di 1500 tahun yang lalu. Tapi kita nggak pernah ketemu. Nah, kemudian iman saja nggak cukup, tapi harus wa yuqimunas shalah. mendirikan sholat. Kalau yuqimunas shalah, mendirikan sholat itu kan hanya hubungan vertikal. Nah, ternyata kita itu juga harus menjaga hubungan horizontal. Makanya yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini apa artinya? Min apa artinya? dari Dari itu maksudnya adalah sebagian, bukan semuanya. Ya, min itu dari apa yang ya, sebagian dari, bukan semua dari, tapi from some of gitu, from some of. ya, betul. Jadi min itu mempunyai makna sebagian, bukan seluruh. Jadi menyisakan kepedulian buat orang lain. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu adalah 3 ciri awal dari orang yang bertakwa. Ya, ada ciri yang 4, ke-5, dan yang ke-6 itu nanti ayat yang akan berikut nanti. Nah, jadi biar nggak ngebul, jadi ya dikit-dikit aja. Ya. Bukan ngebul Nggak apa-apa, lagi. tapi dalam Pak Ustadz. Ada yang sudah minum 2 gelas dalam aja. Waduh, itu udah air putih, air raksa, atau air. Bercanda Pak Ustadz. Ya, jadi udah apa namanya? Radiator udah kering tuh. Wah, siram terus. Oke ya, jadi baca dulu. Banget jam 3. Yang tinggal apa namanya, yang sudah itu diulang-ulangnya sendiri sampai lupa, terutama nanti di beberapa kata yang setiap lembar tuh pasti ada, kayak ini alladzina, ini banyak sekali. Terus kata depan ya, seperti bi, itu dikumpulkan. Kata depan kita sudah dapat 4 ya, bi ya, ada, kemudian ada fi, nah, kemudian kata ganti kita sudah dapat 4 juga. 4. Nah, kamu, ka. Yang kedua ada na, kami. Kemudian him, mereka. Kemudian ada hi, nya. Kemudian ada bentuk kata yang itu adalah sebenarnya kata kerja,
Tapi dengan ciri tadi ya, depannya ya, belakangnya wawu sama non. Itu Ya. mempunyai makna mereka. Ya, itu akan mempunyai makna mereka. Ya, itu apa namanya, kata dasar itu harus kita lihat di tengah. Kalau mempunyai pola seperti Ya. ini. Kita akan coba, kita coba dengan rumus. Jadi kalau di depannya ada ya, kemudian di belakangnya ada apa namanya? Ada Wow. Wawu nun. kita tulis manual aja. Oke. Sudah terlihat di layar? Ya, Ustaz. Di kosong ya. Iya, Nah, gini. Ini paling gampang. Bacanya apa? Ya lamuna. Ya, Lamuna. Oke, sekarang tambahan di depannya ada apa? Ya. Tambahan di belakang ada apa? Wow nun. Wow. Nun. Oke, wawu sama nun di belakang, ini juga tambahan. Ini aja. Berarti kata dasarnya apa? Ain lam. Ain lam mim. Lamin. Kalau tambahan ya di depan, wawu nun di belakang. Untuk siapa? Mereka. Mereka. Oke, sekarang kata dasarnya 3 huruf. Huruf pertamanya adalah Ain. ain, yang keduanya Lam. Lam. yang ketiganya Mim. Mim. mem. Membentuk kata Ilmu. ilmu itu apa? Pengetahuan. Ilmu. Buat pengetahuan itu kalau dijadikan kata kerja menjadi Mengetahui. mengetahui. Berarti gabungan ya'lamuna artinya Mereka mengetahui. Mereka mengetahui. nah, seperti itu. Itu apa namanya? Ciri dari apa namanya rumus tadi ya. Di depan ada ya, kemudian di belakang ada wawu nun. Jadi nanti bisa kita terapkan ke semua kata yang mempunyai ciri yang sama. Tinggal kita fokus di tengah, kita cari kata dasarnya, dan kebetulan banyak bahasa Arab itu yang sudah kita pakai dalam bahasa Indonesia. Jadi insya Allah kita tidak banyak menemukan kesulitan untuk itu. Insya Allah. Pak, Oke. yang tengahnya itu jadi kata dasarnya dicari terus dirubah jadi kata kerja ya. Jadi mereka Ya. apa gitu. Iya. Betul. Jadi kata kerja itu bisa bisa ber ya. Ya, tergantung nanti kata kerjanya transitif atau intransitif, butuh objek atau tidak butuh objek. Nah, jadi nanti contoh lagi contoh. Nih. Ini depannya apa? Yarji'una. Ya, jiun. Tambahan depannya apa? Iya. Ya, Tambahan belakangnya apa? Wow nun. wawu nun. Kata dasarnya apa? Rojim ain. Ain. Apa membentuk kata? Roji. Rojim. Rujuk. Rujuk. Rujuk itu apa? Kembali. Kembali. Berarti Rujuk. ya rujuk, orang habis pisah rujuk itu. Kalau kita bilangnya rujuk ya, aslinya pakai in, rujuk. Nah, yarji'una artinya Mengembalikan. bukan, nggak usah mereka kembali. Mereka. Mereka kembali. Mereka kembali. Comeback ya. Nah, jadi dia kebetulan intransitif. Kata kerjanya tidak membutuhkan objek. Jadi rumus itu bisa digunakan kemana-mana. Yang penting kalau apa namanya kata dasarnya kita sudah temukan, rumus itu akan. Jadi yang terpenting adalah bahwa bahasa Arab itu kata dasarnya 3 huruf. 3 huruf itu. Kalau kita menemukan ciri tadi, depannya ada ya, kemudian wawu nun di belakang, tinggal dasarnya di tengah. Itu nanti akan kita temukan. Nah, nanti dengan bisa mengetahui mana kata dasarnya itulah kita mulai bisa buka kamus bahasa Arab sendiri. Jadi kamus itu kan biasanya pedomannya di huruf yang paling depan gitu ya. Iya. Kalau yu'minuna huruf depannya apa? Ya, kalau yu'minuna kita belum belajar rumus tadi, pasti akan dicari di huruf ya kan.
Iya. Itu dijamin nggak akan ketemu. Sampai repot-repot itunya kamu sendiri beli. Nggak akan ketemu, orang kata dasarnya nggak dapat kok. Jadi Iya. dapat dulu kata dasarnya, baru kemudian kita akan rangkai dengan rumus itu tadi. Mereka, berarti tinggal mereka beriman, mereka menginfakkan, mereka mendirikan, dan lain. Oke, baik, mungkin itu dulu. Kita akan sambung insya Allah di Masya Allah. depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, ya Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita biasa kita tutup dulu dengan doa ya. Nah, nyanyilah bareng-bareng. Anu ya, itu ada, kalau ingin tahu artinya silakan nanti dibaca di bawah. Iya, di akhir Al-Quran setiap mushaf ada arti, ada doa itu kan Pak Ustadz. Allahumma waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Jazakallahu khairan katsiran. Ustaz, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallahu khairan katsiran. Jazakumullah khairan Terima katsiran. kasih, Makasih Ani, Pak teman-teman Ustadz. semua. Terima kasih, Kasih Ustadz. semua. Makasih Pak Ustadz, makasih teman-teman. Pamit Amin. ya. Sampai kelas depan ya Pak Assalamualaikum. Ustadz, insya Allah. Insya Allah sehat semua. Alhamdulillah. Ya, sehat. Sehat tambah